Bapak Bu Anggun, silakan dulu. Baik, terima kasih ya atas pertemuan kita hari ini. Artinya apa yang saya sampaikan 2 hari yang lalu saat kita melakukan observasi, itu saya berharap nanti kita bisa melakukan sebuah refleksi ya terhadap tugas yang sudah kita lakukan. Nah, hari ini Bapak ingin mendengar ya sebagai bentuk masukan, sebagai bentuk pendampingan dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin, dari apa yang sudah kita lakukan kemarin di kelas Ibu Anggun. Mungkin bisa kita mulai dari apa yang sudah Ibu sampaikan kemarin saat di kelas. Coba Bapak ingin melihat seperti apa yang dirasakan, kemudian apakah tujuan dan target yang ingin dicapai itu sudah terrealisasi dalam proses kegiatan belajar kemarin. Jadi kan kemarin observasi di kelas 12 IPA 2. Jadi anak-anak dengan materi itu materi tentang statistik Pak. Jadi kemarin di kehidupan sehari sudah disampaikan. Jadi memang harus banyak dalam pembelajaran itu, memang harus banyak metode atau pelajaran yang lebih aktif yang melibatkan siswa biar berjalan dengan baik. Jadi kemarin mungkin dengan cara berdiskusi kelompok, kemarin kan Anggun LKPD-nya menggunakan scan barcode Pak. Jadi scan barcode itu sebenarnya kan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anggun membawa masukan ke LKPD agar siswa itu tidak bosan melihat soal-soal itu, jadi punya tantangan walaupun isi dari barcode itu tetap soal, jadi anak-anak itu punya cara untuk menyelesaikan. Salah satunya kelengkapan ilustrasi itu sudah dipenuhi ya, walaupun. Nah, ada nggak pada saat observasi kemarin Ibu mempraktekkan proses penerapan materi yang disampaikan seperti statistik dari target yang sudah disusun, dari perencanaan yang sudah disusun kemarin? Ada nggak yang belum tersampaikan? Ada nggak yang mungkin terlupakan dari apa yang sudah dipresentasikan kemarin? Kalau yang kemarin Pak, yang mungkin kekurangannya atau kalau lupa atau belum tersampaikan itu kemarin bahwa tentang data tunggal dan data genap, kan mereka materinya data tunggal dan data genap kemarin itu Anggun tidak sampai atau belum lupa memberitahu ke mereka bahwa itu tidak terlalu berbeda seperti itu Pak. Jadi bedanya cuman kalau tabel itu memiliki nilai titik tengah, kalau yang distribusi MRP itu tidak. Jadi ada beberapa poin ya yang memang secara tidak sengaja dan memang menurut Ibu Anggun belum tersampaikan ya. Nah, dari hal yang disampaikan tadi, apa yang menjadi katakanlah siasat atau strategi Ibu Anggun paling tidak nih dari hasil refleksi kita saat ini, pembenahan ini ya. Sehingga pada saat nanti proses selanjutnya, pembelajaran selanjutnya itu hal-hal yang memang terjadi kemarin itu bisa kita minimalisir, bahkan kita sudah bisa melangkah untuk paling tidak ke arah yang lebih baik. Jadi dari kesalahan kemarin mungkin Pak tentang kesiapan pembelajaran. Jadi kalaupun perangkat gitu kan kita sudah membuat RPP dan lain-lain. Mungkin pada saat di kelas itu kita masih kekurangan sebagai guru tuh Pak. Nanti langkah-langkahnya terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada hal-hal yang tinggal, mungkin untuk kedepannya akan dipersiapkan terlebih dahulu lebih matang sebelum materi itu disampaikan ke siswa. Jadi siswa itu jadi materi yang kita siapkan itu tidak ada yang tertinggal, dan materi yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh peserta didik. Oke, baik. Mungkin ya itu tadi ya juga menjadi masukan saya ya Bu Anggun. Mungkin kalau sebelum kita memulai aktivitas, sering saya sampaikan memang mempersiapkan diri di awal itu penting ya. Artinya kalau kita sebagai tusi, tugas fungsi kita sebagai guru, sebelum kita masuk kelas, apa sih dasar utamanya? Nah, untuk selanjutnya apa yang Ibu Anggun rasakan pada saat memberikan materi kemarin,
terhadap kondisi dan antusias anak dari kelas. Memang pelajaran matematika ya Pak ya. Matematika itu memang seperti apa ya Pak? Kalau kita bilang itu memahami cepat paham hanya beberapa siswa. Memang matematika kan punya tantangan seperti itu. Jadi kalau kami, Anggun kalau menyampaikan hal kemarin di kelas 12 IPA 2, alhamdulillahnya anak-anak itu antusias. Mungkin ada beberapa yang tidak. Maksudnya karena kondisi dan situasi di dalam kelas, mungkin karena jam siang, jadi anak-anak itu panas atau berkeringat setelah olahraga, jadi seperti itu Pak. Jadi itu kesulitannya. Selain itu apa lagi memantik, membuka semangat mereka dalam belajar selain memang tadi sebenarnya paling tidak ada trik khusus nggak dari ibu sebagai guru pengaku supaya paling tidak nih ya mereka itu melihat matematika itu sebagai kebahagiaan atau kesenangan, bukan momok menakutkan. Jadi kami kalau Anggun biasanya kalau ngajar ke kelas sebelum mulai kami kadang kalau jam siang itu kami biasanya ice breaking atau game terlebih dahulu, jadi game ice breaking untuk mengembalikan semangat siswa sudah itu. Terus belajarnya tidak yang baku seperti itu Pak. Jadi kami dengan sistem santai tapi pantas seperti itu. Jadi kami menerapkan pembelajaran modalnya seperti itu. Biar anak-anak tidak menganggap matematika itu benar-benar Speaking ya, artinya memang sejenis sebagai bentuk penyemangat dari kegiatan tersebut sehingga paling tidak motivasi awal itu terbentuk. Selain ice breaking, ada nggak sebagai bentuk penyemangat dari kegiatan tersebut sehingga paling tidak motivasi awal itu terbentuk. Selain ice breaking, ada nggak yang Ibu Anggun pernah lakukan mengaitkan ya antara materi yang disampaikan itu dengan relevansi kehidupan sehari-hari? menghubungkan. Iya. Jadi kemarin sebelum materi yang diobservasi kan ada satu materi sebelum itu. Jadi observasi data itu kan statistik itu berhubungan dengan data. Iya. Jadi kalau pembelajarannya di dalam kelas itu bosan. Jadi kemarin Anggun sempat meminta siswa itu untuk keliling mendata ukuran sepatu, umur, tinggi badan untuk dibuat data yang tabel seperti itu. Jadi mereka kita langsung mempersilahkan untuk keterlibatan di lapangan. Iya, seperti itu. Mengambil contoh, kemudian mengambil sampel yang memang relevan dengan materi yang kita sampaikan. Iya. Luar biasa, artinya ini adalah salah satu inovasi yang memang harus kita pupuk, ya. Karena dari segi mata pelajaran, dari segi antusias, ya, namanya kita eksak ini kan perlu ekstra ya, yang perlu kita kerjakan. Nah, untuk ke depan, ya, apa harapan Ibu Anggun berkenaan dengan teori dan praktek daripada mata pelajaran Ibu, ya, supaya paling tidak anak-anak ini kalau dia melihat matematika itu sebagai momok yang menyenangkan, bukan momok yang menakutkan. Coba, ada nggak yang perlu Ibu sampaikan sebagai bentuk refleksi kita terhadap pekerjaan yang kita sudah lakukan untuk ke depannya? Mungkin Pak, untuk kedepannya, jadi mungkin dari kami, dari guru seperti itu, mungkin kita harus menyiapkan seperti tadi yang Bapak bilang tadi, bahwa kita harus menyiapkan, benar-benar menyiapkan dan mengatur strategi yang bagus untuk menyampaikan bahwa matematika itu atau materi yang sedang kita ajarkan itu harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak itu kan terkadang kalau kita mengajarkan suatu materi yang tidak disangkutkan kehidupan matematika, kehidupan sehari-hari, mereka menganggap bahwa untuk apa dipelajari, tidak ada sangkut pautnya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk kedepannya akan lebih diperbanyak disangkut pautkan atau dilibatkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagus sekali. Artinya inilah yang menjadi ekspektasi saya, ya, artinya para guru ya memulai untuk saat ini dan sampai ke depan itu merubah mindset, ya. Artinya kita jangan sampai membawa suatu kegiatan, membawa satu pekerjaan itu berdasarkan polarisasi yang lama. Jadi jangan sampai kita kekolotan kalau bahasa orangnya. Nah, artinya inovasi, ya, kreativitas itu perlu kita pupuk, perlu kita bangun. Nah, barangkali ini yang terakhir Bu Anggun,
sebagai guru ya mata pelajaran matematika. Nah, ekspektasi apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran matematika ini ke depan, terutama untuk anak-anak kita, lebih khusus untuk institusi di sekolah kita ini. Jadi ekspektasi itu kan suatu target yang harus kita capai ya. Paling tidak apa sih untungnya matematika, apa sih positifnya matematika. Bahkan kalau bisa ada ekspektasi di luar itu yang memang boleh Ibu sampaikan ya, melebihi ekspektasi yang diharapkan selama ini, sehingga matematika ini menjadi suatu bentuk mata pelajaran yang memang dicintai, mata pelajaran yang memang dikagumi, tidak hanya dengan gurunya saja, tapi dengan materi yang diberikan, setidaknya menjadi referensi anak-anak kita, supaya paling tidak ini loh masa depan kita. Kalau kita kuat di matematika, kalau kita baik di matematika, nilai kita bagus, ada cita-cita, ada harapan yang mungkin kita bisa capai. Nah, jadi saya ingin melihat sebagai guru mata pelajaran matematika, ada nggak ekspektasi tersendiri, ekspektasi khusus sebagai guru matematika dalam hal ini guru Irsa yang Ibu bisa sampaikan, yang Ibu bisa berikan kepada ya. Jadi kalau kita sebagai guru, kita memberitahukan, menasihatkan itu kan gitu ya Pak ya. Jadi kalau kami Anggun itu memberitahu bahwa matematika itu hampir, Anggun selalu tekankan kepada anak-anak bahwa matematika itu semuanya itu pasti ada matematika di jurusan kuliahnya nanti. Jadi matematika perkalian, Anggun selalu bilang walaupun X dan Y tidak dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, tapi perkalian itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anggun bilang kepada anak-anak bahwa kita matematika itu, kita dari SMA 1 kita sudah sampai target nasional, sampai target nasional. Anggun selalu bilang ke anak-anak bahwa matematika itu memang seperti itu. Jadi Anggun juga merencanakan, maksudnya membuat pembelajaran itu Pak, agar kalau bisa kita matematika ini lebih bagian lagi siswanya untuk ke depan. Oke. Untuk untuk menjadi orang yang katakanlah menguasai ya materi-materi matematika itu memang tidak bisa kita secara instan ya, memang butuh perjuangan keras. Nah, jadi saya berharap Bu Anggun ya, dari apa yang disampaikan ini sebagai bentuk refleksi ya, kita bersama, baik Ibu sebagai guru mapel maupun saya sebagai pimpinan satuan pendidikan di sini, yang menjadi tolak ukur kita bersama. Nah, ini akan kita terapkan, akan kita implementasikan ke depannya, sehingga ekspektasi, harapan-harapan kita itu bisa kita gapai, bisa kita capai, walaupun target yang kita inginkan yang terkadang banyak kendala, banyak proses yang harus kita lalui. Namun saran saya ya, selaku pimpinan tetap semangat ya. Artinya walaupun situasi berbeda di lapangan ya, dengan kendala-kendala yang ada, tantangan yang ada, pesan saya jangan sampai kita menyurutkan semangat kita sebagai tenaga pendidik yang berperan, yang bertugas untuk mencerdaskan anak-anak kita. Luar biasa Ibu Anggun, tetap semangat ya, tetap sehat di dalam mengemban tugas sebagai guru dimanapun kita berada. Mudah-mudahan apa yang menjadi inspirasi kita hari ini menjadi tolak ukur pencapaian kita ke depannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bu ya atas refleksi yang kita hadirkan hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya.